Salam. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, saudara, dengan tema Anugerah Wahyu Ilahi. Kita akan membaca Matius 16 ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Saudara dikasih Tuhan, mari kita perhatikan respon Yesus terhadap pengakuan Petrus ini. Yesus tidak sekedar berkata, "Bagus Petrus, jawabanmu 100. Tidak. Yesus merespon dengan sebuah berkat yang agung dan sebuah penyingkapan misteri rohani yang sangat dalam. Di sini Yesus berkata, "Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus." Kata berbahagialah di sini menggunakan kata Yunani, makarios. Kata yang sama yang digunakan dalam khotbah di bukit, Matius 5. Ini bukan kebahagiaan emosional yang murahan, saudara, karena mendapatkan lotre atau pujian manusia. Ini adalah status kebahagiaan ilahi. Sebuah kedamaian batin yang mendalam, karena seorang berada di dalam perkenanan Allah. Namun perhatikan, bagaimana Yesus langsung merendahkan potensi keangkuhan Petrus. Yesus tidak memanggil dengan nama barunya, Petrus, yang artinya batu karang di awal kalimat ini. Melainkan memanggilnya dengan nama aslinya, yang sangat manusiawi. Simon bin Yunus. Simon, anak Yunus. Mengapa? Karena Yesus ingin mengingatkan Simon tentang asal-usul kemanusiaan yang rapuh. Bahwa dia hanyalah seorang nelayan biasa, yang tidak berpendidikan tinggi dari Galilea. Di sini Yesus ingin menegaskan, saudara, Simon, jawaban luar biasa yang baru saja keluar dari mulutmu itu sama sekali bukan hasil dari kejeniusan otakmu. Itu bukan hasil dari riset hebatmu. Itu semata-mata adalah anugerah wahyu yang disingkapkan langsung oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, teks ini dengan tegas menyatakan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Anda bisa memberikan argumen apologetika paling logis di dunia kepada seseorang. Tetapi jika Bapa di sorga tidak membuka selubung matanya, dia tetap akan buta rohani. Pengenalan akan Kristus adalah tindakan kedaulatan anugerah Allah. Yang kedua, keseimbangan antara kemanusiaan dan keilahian. Panggilan Simon bin Yunus menunjukkan kontras yang tajam dengan Bapa-Ku yang di sorga. Ada jarak yang tak terbatas antara manusia di bumi, Simon, dengan Allah pencipta, Bapa di sorga. Namun melalui anugerahnya, jembatan misteri itu dibangun. Allah berkenan memakai mulut seorang nelayan yang rapuh untuk menyuarakan kebenaran kekal sorga. Ini mengajar kita tentang kerendahan hati yang radikal. Saudara, seringkali ketika kita dipakai Tuhan dalam pelayanan, ketika khotbah kita memenangkan jiwa, atau ketika pelayanan kita berkembang pesat, kita mulai merasa bahwa itu karena kehebatan, karisma, atau kepintaran kita. Yesus mengingatkan kita hari ini. Ingat, kamu hanyalah Simon bin Yunus. Segala hal yang baik dalam hidupmu adalah pemberian Bapa di sorga. Saudara, bayangkan seorang anak kecil berusia 5 tahun yang dibawa oleh ayahnya berkunjung ke sebuah laboratorium observatorium bintang terbesar di dunia. Di sana terdapat teleskop raksasa yang super canggih untuk melihat galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari bumi. Anak kecil itu tentu tidak mengerti matematika rumit astronomi. Dia tidak tahu cara mengkalibrasi lensa teleskop. Dia bahkan tidak bisa mencapai lensa pembidik itu karena tubuhnya yang terlalu pendek. Melihat hal itu, sang ayah dengan penuh kasih sayang menggendong anak itu, mengangkat tubuhnya yang kecil, mengarahkan matanya tepat ke lensa yang sudah dikalibrasi oleh para ahli. Lalu berkata, "Lihatlah ke dalam, nak." Anak itu berteriak kegirangan, "Wah, aku bisa melihat planet Saturnus yang indah dengan cincinnya." Apakah anak kecil itu bisa melihat Saturnus karena kehebatannya sendiri? Sama sekali tidak, saudara. Dia bisa melihatnya hanya karena sang ayah menggendongnya dan membukakan jalan baginya untuk melihat misteri alam semesta. Sama halnya ketika kita percaya, saudara,
Ketika kita percaya kepada Yesus hari ini, kita bukan hanya lebih pintar dari orang-orang ateis yang jenius di luar sana. Kita bisa percaya karena Bapa di sorga telah menggendong jiwa kita yang buta dan meningkatkan keindahan Kristus di dalam hati kita. John Calvin pernah berkata, iman bukanlah hasil dari usaha keras manusia untuk memanjat surga, melainkan hasil dari anugerah Allah yang turun ke bumi untuk menjangkau ketidakberdayaan kita. Ada kesaksian yang menginspirasi saudara dari seorang profesor filsafat terkemuka di Universitas Oxford bernama Alistair McGrath. Di masa mudanya, McGrath adalah seorang ateis radikal. Dia menganggap kekristenan hanyalah dongeng pengantar tidur untuk orang-orang yang lemah, yang tidak rasional. Baginya sains dan akal budi manusia adalah segalanya. Dia menggunakan kejeniusan intelektualnya untuk mendebat dan meruntuhkan argumen iman Kristen. Namun ketika dia mulai belajar lebih dalam di Oxford tentang filsafat sains dan sejarah pemikiran, dia mulai menemukan celah-celah kekosongan dalam ateisme. Suatu malam, ketika dia sedang membaca Alkitab dengan tujuan mencari kesalahan teks, Roh Kudus bekerja secara misterius. Selubung di matanya tiba-tiba runtuh. Keindahan dan kebenaran Kristus bersinar, menembus keangkuhan intelektualnya. Dia menyadari bahwa kekristenan tidak hanya masuk akal, tetapi memberikan penjelasan terbaik tentang realitas dunia. Alistair McGrath mengalami apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Akal budi manusianya tidak mampu membawanya kepada keselamatan, tetapi wahyu dari Bapa di sorga yang menyelamatkannya. Hari ini, Alistair McGrath menjadi salah satu teolog dan apologet Kristen paling berpengaruh di dunia, yang selalu menekankan bahwa iman adalah anugerah ilahi yang mencerahkan rasio manusia. Saudara, bagaimana kita merespons kebenaran tentang anugerah wahyu ini? Yang pertama, buang keangkuhan rohani. Jika hari ini Anda hidup kudus, rajin beribadah dan setia melayani, jangan pernah memandang rendah orang lain yang saat ini masih hidup dalam dosa atau belum mengenal Tuhan. Ingatlah, status Anda adalah Simon bin Yunus yang diselamatkan semata-mata karena anugerah Allah. Milikilah belas kasihan, bukan penghakiman. Yang kedua, berdoa untuk jiwa-jiwa. Dalam penginjilan, sadarilah bahwa Anda tidak bisa memaksa orang bertobat dengan argumen Anda. Tugas kita adalah memberitakan firman dengan setia dan penuh kasih. Namun lutut kita harus bertelut memohon agar Bapa di sorga memberikan wahyu pencerahan kepada orang-orang yang kita injili. Berita yang indah, saudara. Kemampuan Petrus untuk mengenali Yesus sebagai Mesias bukanlah pencapaian intelektual manusiawi, melainkan sebuah demonstrasi murni dari anugerah Allah yang berdaulat. Keselamatan dan pengenalan akan Tuhan selalu dimulai dari inisiatif Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia yang tidak layak. Luar biasa. Pelajaran rohani, saudara, tanpa pencerahan dari Roh Kudus, Alkitab yang kita baca hanya akan menjadi buku sejarah yang mati, dan Yesus hanya akan menjadi tokoh masa lalu. Saudara, setiap pengakuan iman yang sejati harus melahirkan ucapan syukur dan kerendahan hati yang mendalam. Karena kita tahu, itu adalah pemberian dari sorga. Luar biasa. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang hebat, hari yang luar biasa. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan dan terima kasih untuk semua berkat yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari kesembuhan buat yang sakit, kelepasan, dan jawaban doa dari semua pergumulan. Biarlah hari ini Tuhan memakai kami menjadi alat Tuhan, membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan, membawa banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.